Yesus itu yang menjadikan langit dan bumi. Terserah, yang penting datanya ada tidak. Kan kita pakai data. Anda kan punya kitab suci kan? Gunanya orang punya kitab suci itu ketika berbicara agama itu harus berbicara sesuai dengan tertulis di dalam kitab suci. Saya bukan beragama, saya punya Yesus. Yesus itu tidak beragama, Yesus tidak datang bawa agama. Oh, berarti Yesus ateis? Ya, itu pemikiranmu. Tidak ada Tuhanku membawa agama. Kalau Allahmu bawa agama, oke, saya punya Tuhan tidak bawa agama. Terus Yesus bawa apa? Yesus bawa keselamatan untuk Anda dan saya. Bagaimana? Di mana datanya keselamatan untuk kita? Di mana? Kalau ada baptis saya sekarang. Kalau ada keselamatan dari Yesus untuk kita, baptis saya sekarang. Baptis saya sekarang. Cepat. Nanti kamu tidak bisa, kamu ngomong tapi tidak bisa terlaksana. Silakan. Carikan data cepat, saya mau baptis ini. Nanti Anda baca dari situ, cepat. Carikan saya data, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita, kepada saya atau kepada Anda. Carikan data, langsung saya baptis. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yeah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang apa? Lanjut aja, yang kekal. Hidup yang kekal. Anda percaya Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita buktikan pakai dalil. Oke? Boleh? Anda kasihkan saya satu dalil di mana mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, langsung saya baptis sekarang. Cepat. Lah itu tadi sudah katakan kau itu. Itu modal percaya, Bapak Sony yang baik hati, tidak sombong, pintar menabung. Itu bagaimana, Kang? Bapak dengar, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak percaya Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Dalilnya itu Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Nah, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, mana dalilnya? Markus 11 ayat 3. Markus 11 ayat 3, coba bacakan dalilnya, coba. Kamu tidak ada Alkitab. Coba baca, Pak. Tapi Bapak ini baik loh, serius. Beliau ini, saya senang sama beliau. Kamu tidak ada Alkitab, Kak? Sudah buka, sudah Bapak. Aduh. Jangan, kalau kamu mau bahas firman kan kamu harus punya Alkitab, begitu. Bukanlah Bapak, saya sudah puji kok. Masa Bapak makan puji? Tidak, saya tidak minta pujian dari manusia. Iya, silakan. Silakan. Markus berapa tadi? Janganlah marah-marah Bapak. Bapak ini kalau lihat dari samping seperti Bung Karno, kalau dari kiri seperti Bung Hatta, kalau dari belakang seperti bungkusan ini. Jangan marah Bapak. Senyumlah sedikit, kita belajar. Kalau saya salah kan Bapak nasihat, begitu. Bapak sebagai orang tua kan, gitu. Silakan. Markus Itu berapa? Markus 11 ayat 3 kan. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, ya, jawablah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ini masalah keledai. Masa Tuhan ambil keledai? Begitu. Loh, ini kamu putar balik ini. Ini masalah keledai, Bapak. Baca nomor 2, baca dari Loh, satu. kalau Anda tidak mengakui dia Tuhan, berarti tidak usah bahas lah. Tidak usah Anda bernarasi lagi, stop. Pak, di mana-mana makhluk itu yang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan membutuhkan makhluk. Ini Tuhan kan memerlukan keledai. Kamu punya pikiran sudah kacau deh. Pikiranmu kacau. Bagaimana Allah ciptakan keledai, Allah tidak bisa pakai keledai, itu gimana? Itu keledai yang cipta Tuhan. Bagaimana dia tidak bisa pakai keledai untuk naik keledai? Kenapa Tuhan naik keledai? Masa Tuhan naik keledai? Kamu terlalu kolot, kamu pemikiran terlalu sempit. Bukan terlalu sempit, Pak. Masa Tuhan naik keledai? Oke, yang naik keledai itu berarti Tuhan Bapak. Iya, kalau Anda ini sama sekali tidak punya apa-apa. Bisa, Pak.
Nabi Muhammad Anda tadi minta data, saya kasih, Anda keluar, Anda lari. bukan keluar, ini kan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawab, Tuhan memerlukan ia segera mengembalikan ke sini. Ini bukan Tuhan, Pak. Di mana-mana Tuhan tidak butuh makhluknya. Makhluk yang membutuhkan Tuhan. Oh, iya, itu memang kamu punya pikiran. Lah ini masalah keledai, Bapak-bapak. Pikiranmu itu akalmu, kan akalmu cuma sampai sebatas perut saja. Bagaimana kamu? Pelan-pelan saya baca dari satu ya, saya baca dari satu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Batania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Ini terikat keledai ini yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke sini. Ini pun dia tidak izin sama yang punya keledai ini. Bahaya. Nah, dan jikalau ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawab, Tuhan memerlukan, ia akan segera mengembalikan ke sini. Bapak, Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk. Ini menceritakan Yesus seorang. Bagaimana Tuhanmu tidak kelihatan? Jadi memang dia tidak perlu apa-apa. Tuhanmu kan bagaimana kamu bisa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Itu kan orang gila itu. Oke, baik, Anda diam. Oke, ketika Anda mengatakan sesuatu hal yang tidak kelihatan berarti itu dia gila. Kutanya sama Anda dulu. Berarti sesuatu hal yang tidak dilihat itu berarti tidak ada. Jelas tidak ada, kan kamu butuh nyata, butuh kenyataan. Sabar. Bapak punya akal ada? Tuhan ciptakan saya itu lengkap. Tuhan saya menciptakan saya lengkap. Oke, baik. Tunjukkan akal Bapak sama saya. Bagaimana bentuknya akal kalau dia ada? Kan sesuatu yang ada harus terlihat. Kalau Anda punya akal, ayo. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan berarti Anda tidak berakal. Tunjukkan. Ini akalnya. Jendela ini pakai ventilasi. Saya punya akal bikin jendela pakai ventilasi. Sudah. Pakai jendela ini. Sudah. Berarti ketika Anda membuat jendela, itu membuktikan bahwa Anda ini berakal. Dari mana kita buktikan bahwa Bapak itu berakal? Lihat dari akal Bapak, yaitu membuat jendela itu. Di dalam Al-Quran Fusilat ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan keberadaannya dari ciptaannya. Makanya di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan, kau anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, saya lihat kau. Kau emosi. Kenapa tidak Bapak emosi. Kau tidak punya isi. Kau punya isi pasti bagus. Ini saya bernarasi dengan orang yang tidak punya apa-apa ini. Dengar dulu Pak, sabar. Untuk membuktikan bahwa Anda itu punya akal, bukan Anda cabut kepala Anda terus tunjukkan ini loh, saya punya akal ini. Bukan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini punya akal, kita lihat dari benda yang kita buat. Oh ini, justru itu tidak perlu diterangkan, itu anak-anak kecil punya momen. Iya, tidak perlu diterangkan itu. Iya, dengar dulu, jangan Bapak emosi pagi-pagi sudah tidak emosi. Tidak ada emosi. Makanya gantian Pak. Gantian Pak. Begitu juga Tuhan saya Pak. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 53, Tuhan saya menunjukkan keberadaannya itu dari ciptaannya daripada diri manusia. Makanya ada orang yang bertanya, apakah Tuhan kamu bisa menciptakan sesuatu hal yang tidak bisa ditolak oleh seluruh akal manusia? Ya bisa. Dalilnya mana? Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Beda sama Bibil kalian, tiang langit bergoyang-goyang. Kalau Ale tidak percaya, tidak usah bahas begitu. Saya percaya Yesus Pak, saya percaya Yesus. Kalau Anda percaya Yesus itu Anda harus dibaptis lahir baru supaya Anda mengerti otak cerdas. Dibaptis punya kecerdasan. Kalau Anda punya kecerdasan, pasti Anda percaya sesuatu, Anda harus diperhamba oleh Dia. Gantian. Anda percaya Yesus, makanya dibaptis, dibanting-banting di air, artinya percayanya dia sebagai Tuhan. Kami kau sudah tidak bisa jawab saya punya pertanyaan. Kau tidak jawab saya punya. Ini kau bicara apa? Bernarasi bodoh sekali kau. Anda yang sudah tua tapi masih menuhankan Tuhan yang punya tulang belakang. Akal masuk akal tidak? Kalau Anda punya akal. Berakal tidak kalau Tuhan Anda itu naik keledai? Itu bukan pakai akal, tahu?
kurus pakai apa? Pakai ini. Berpikir pakai dengkul. Ya. Dengkul. Berpikir itu pakai kau punya kepala itu. Begitu. Memang sudah stres. Inilah kelebihan kalau orang menuhankan Tuhan yang punya tulang belakang nih. Kau bilang kau bersaksi, padahal kau tidak ada di tempat kesaksian. Kau bodoh kau. Bersaksi dan menyaksikan itu hal yang berbeda. Sembarang saja kau. Dengar. Tidak, saya tidak dengar kau. Ya, saya tidak pernah dengar kau. Kau anak yang tidak ada punya nilai. Sabar, jangan Kau emosi, bersaksi, kau tidak ada di tempat. Kau bilang saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalian karena menuhankan Tuhan yang punya Justru tulang belakang. Anda yang paling kecil, Anda yang tidak mengerti. Ya, kalau Anda mengerti, Anda sadar, Anda punya akal, lo bersaksi itu harus ada. Bersaksi itu harus ada. Lihat Anda di tempat kesaksian. Diam dulu. Tidak usah perlu saya diam, saya tidak bisa dengar kamu. Kamu punya narasi aja salah. Bagaimana saya bisa dengar kamu? Kamu bersaksi tidak ada di tempat kejadian. Bagaimana kamu bilang? Sabar dulu, sabar. Anda itu tidak punya akal. Anda itu tidak punya akal, kan? Anda itu cuma berat di dosa saja. Anda itu badan besar itu bukan besar karena apa? Bukan besar karena makan, bukan besar karena dosa, karena terlalu banyak menuhankan tuh. Bersaksi dan menyaksikan itu dua hal yang berbeda. Bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan menyaksikan itu dua hal yang berbeda, Pak. Contoh kasusnya Jessica, mereka menghadirkan saksi ahli. Apakah saksi ahli berada di tempat kejadian perkara? Kan tidak ada. Makanya pakai otak, Pak. Akal yang kasih besar, bukan dosa yang kasih besar. Sudah menganalogikan tadi untuk membuktikan bahwa Anda itu berakal, maka Anda kasih tunjuk itu Anda punya jendela itu. Jendela ini saya bikin hasil dari akal saya. Begitu juga Allah kalau mau menunjukkan bahwa dia itu ada, dia bukan datang ke dunia seperti bayi. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan, masa Anda badan besar begini kok menuhankan Tuhan yang pernah jadi bayi? Anda kan besar ini. Sudah berbulu atas bawah, masa masih bertuhan yang punya Tuhan bayi? Masih percaya Tuhan punya, aduh. Sadar Pak. Bapak punya keluarga, Bapak punya anak, punya istri. Jangan Bapak bawa mereka dari kesesatan, Pak. Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Mana mungkin Tuhan itu seperti kita punya kelamin, Tuhan seperti kita punya tulang belakang, Tuhan seperti kita punya telinga. Dia bukan Tuhan, dia hanya sebatas utusan Tuhan. Melalui dialah kita kabur. Nah, kabur dia kan? Itu kalau jadi oten itu kan. Satu tumbang lagi, pasien selanjutnya. Untuk menunjukkan kita punya akal ini bukan berarti kita cabut kepala kita terus kita ambil terus kita begini akal saya. Nih Pak, akal saya. Bukan. Untuk menunjukkan bahwa kita itu berakal, maka kita lihat dari benda yang kita buat itu. Wih, loading ini hebat ya. Karena akal dia sampai dia bisa membuat ini kacamata ini. Begitu. Berarti ini hasil dari akal saya itu kacamata itu. Tuhan membuktikan dia ada itu. Lihat dari hasil ciptaannya. Dengan adanya kita ini berarti membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dengan kita bernapas ini itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dengan dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Sebagaimana Anda mau membuktikan akal Anda itu. Bukan Tuhan mau membuktikan dia ada. Dia turun jadi manusia, masuk, setelah itu keluar, baru pantas dibuat lagu kan? Anakku sayang adalah Tuhanku sendiri. Susah. Buka baca di Bible, tiang langit bergoyang-goyang.
Silakan pasien selanjutnya. Ya. Tetap layar teman-teman, kasih kencang. Halo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Bunda. Tolongin, Gimana? Bang. Kepencet, Bang. Oke, siap. Pasien selanjutnya. Oke, sabar ya teman-teman. Halo Bang, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Izin. Ada yang mau disampaikan apa? Silakan. Kalau bisa yang tadi yang bapak-bapak besar naikin lagi Bang, biar saya yang hadapi pakai logika aja Bang. Siap Bang, di sini diskusi face to face dulu Bang ya. Izin turunkan dulu ya. Baik. Bagaimana Anda ini sudah tahu di sini face to face Anda naik boleh suruh mau diskusi. Astagfirullah. Orang itu tidak bisa diskusi Bang. Seakan-akan Anda ini mau menanamkan bahwa Anda bisa menghadapi dia dengan logika. Lihat dari tadi dia kerasukan itu kok. Oke, pasien selanjutnya. Memang hotel itu susah, dikasih bibel tolak, kasih babi, cari nasi. Masal, kasih Markus tolak, kasih Yohanes tolak, kasih Captikus mabok. Marsal, oh Masal, cuma dikasih Markus, Matius, kasih Bibel, ujung-ujungnya kasih ludah rohani saja. Gitu, silakan. Lihat ya. Ya, halo. Islam Kristen, Longinus. Halo. Sudah bersihkan tempat tidur setan-setan di hidung kau? Oh, sabar, saya coba bersihkan dulu. Sudah Pak. Setan kan di hidung kan? Saya bersihin, Anda jatuh, berarti Anda setan. Sudah. Alhamdulillah keluar setan. Kan dia bilang setan di lubang hidung. Begitu saya bersihin dia jatuh, berarti dia yang setan. Terima kasih Pak ya, alhamdulillah. Lupa saya bersihkan tadi. Sudah bersih, sudah kabur setannya. Sudah bersih, alhamdulillah. Ya, silakan. Silakan Pak, pasien selanjutnya. Anda bilang setan di lubang hidung. Begitu saya, Hasim, Anda jatuh. Berarti Anda setan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, silakan setan selanjutnya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Oke. Dibantu tetep layar teman-teman, pecahkan sampai 600. Love orange jangan lupa. Kalau lucu oten pagi-pagi sampai geras saya. Saya matikan AC tapi saya tidak tahu kasih hidup bagaimana, ndak hidup-hidup pasien ini jadi panas gitu. Turun aja Bang. Oh siap Pak. Seneng itu Abang tuh. Siap Pak. Iya ya. Ya. Saya matikan AC semalam dingin kan. Ini saya kasih hidup, tapi dia hidup tapi tidak ada angin, tidak dingin, panas sekali kamar ini.
maklum lah kan, orang cuma biasa dari ari-ari sampai besar begini dengan kipas angin dikasih pula AC. Saya tanya, bilang, Mas, ada ndak di sini AC yang apa, kamar yang cuma kipas angin saja? Dia bilang tidak ada, di sini cuma AC semua. Tidurlah pakai AC. Malam pertama hampir beku saya itu. Sampai ke tulang sumsum itu. Kedua, adik saya datang, dia bilang kasih turun, dia punya suhu itu kan, kasih turun aman. Cuma semalam kedinginan, saya matikan AC, entah tahu tindis bagaimana, panas yang keluar ini, astagfirullah. Nantilah tunggu petugasnya ada baru kita bilang. Takutnya rusak AC-nya kan, diminta tanggung jawab habis. Ya, sudah ketemu pendeta Budi belum? Saya masih di Gorontalo. Iya, kita ini dari hari-hari itu cuma dengan kipas angin saja. Kalau dingin kasih mati kipas. Ini dikasih AC lagi. Baru tinggi sekali AC, mau ditutupi pakai kain itu tinggi. Ya, oke. Pasien selanjutnya. Kasih mudik aja bang. Halo bang, Islam Kristen? Oh muslim di bawah bang. Oke, siap. Makasih bang. Ya bang. Dan ini kalau AC mati saja kita pengen ganti kamar. Ini apalagi Tuhan mati. Tuhan sudah mati tidak pengen ganti agama kah? Ya silakan pasien selanjutnya. Suruh teman-teman. Ditindis tidak mempan lagi. Kasih turun 16 derajat. Siap. Nanti kita suruh petugas lah, jangan sampai orang punya AC rusak, bahaya, kita lagi diminta tanggung jawab. Ya, makasih Bang Arya, dibantu dulu teman-teman, tap layar dulu. Pasien selanjutnya, coba kita kasih naik ini. Pretot. Halo bang, Islam Kristen bang. Petrus ini, ayam berkokok itu. Ini Kristen ini. Pokoknya kalau naik kaumal, kalau bunyi aneh-aneh itu pasti Kristen sudah itu. Ya silakan pasien selanjutnya. Gufroni. Halo, Gufron. Iya, assalamualaikum. Ya Allah, hampura kepencet. Ketekan. Ya. Turunin. Ya Pak, Masya Allah. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, kita diskusi dengan santai, silakan. Kita diskusi lah, kita ngobrol-ngobrol santai. Janganlah kejang-kejang seperti Bapak tadi. Makasih Bang F. Ajaran si Muhammad, ajaran pesta seks. Tidak ada pesta seks Bang. Yang ada itu pesta seks itu di gereja itu. Sampai di gereja baru nyanyi putar ke kiri. Bapak pendeta putarlah ke kiri. Sudah mabuk semua baru balas pastor putar ke kanan.
Setelah semua sudah mabuk, sudah putar kiri, putar kanan, joget-joget, baru mulai, marilah kita membaca firman Tuhan. Bukalah Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, karena suamiku tidak di rumah. Datanglah jemaat, Pak Pendeta ini maksudnya apa? Yang mana? Ini Amsal 7:18. Mana? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Oh, ini firman Tuhan harus diamalkan. Oh, jadilah itu. Jadi kan, langsung jadi kan? Makanya kalau cewek-cewek cantik yang pakai satu baju garis itu kan di depan itu kan, seperti kawan saya yang dia punya video itu Bang Kiko di gereja itu kan, putar ke kiri, dia juga kan ada videonya itu Bang Kiko. Ya, langsung sudah. Silakan pasien selanjutnya. Mana nih, kita cari dulu. Yang muslim ditahan dulu, teman-teman muslim. Kita prioritaskan Kristen dulu ya. Ekstrim Islam Kristen. Selamat pagi. Pagi, Bapak Islam apa Kristen, Pak? Saya Kristen. Dari Kristen mana, Pak? Katolik, Protestan? Katolik. Oh, kalau Katolik ini memang mereka sopan-sopan. Salam sehat, Pak. Sehat selalu ya. Salam buat semua keluarga. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dibimbing oleh Roh Kudus, dan diberikan kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung hati Bapak. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Benar tidak? Ya, silakan Pak. Di sini ada tema saya, Oten Ajaran Bingung. Aku nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Iya, berarti Bapak ini, Bapak ekstrim ini biasa baca Bibel atau tidak? Tidak. Biasa ke gereja tidak? Tidak. Tidak ke gereja. Kenapa tidak ke gereja, Pak? Dan kenapa tidak baca Bibel? Mungkin ada kesibukan apa, kesibukan. Kita anggap saja kita kawan lama yang tidak pernah bertemu ya. Anggap saja kita kawan lama yang tidak pernah bertemu. Silakan. Ya, sibuk bekerja. Oh, sibuk bekerja. Iya, Pak. Tetapi jangan ingat, walaupun sesibuk-sibuknya kita bekerja, jangan kita lupa beribadah kepada Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Akhirat yang selama-lamanya, Pak ya. Jangan cuma dunia, akhirnya meninggal dunia kita. Karena kita hidup di dunia ini juga untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Pak ya. Ya, jadi Bapak juga banyak beribadah. Karena Bapak ini juga tidak tahu apa juga yang Bapak mau bahas. Nah, kalau saya mau tanya sama Bapak ini, apakah Bapak yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan? Yakin? Dari mana keyakinan Bapak Yesus itu adalah Tuhan, sementara Bapak tidak pernah baca Bibel? Dari siapa Bapak dengar? Dari iman saya saja. Oh, dari iman. Iman Bapak berlandaskan apa? Karena saya agama itu, jadi saya gitu aja. Percaya sama itu aja. Udah. Tidak, Pak. Oh, Bapak disuruh hapus merokok. Aduh, turun dulu. Saya itu juga bingung juga, orang kalau baik begitu baru tidak tahu entah mau belajar dari mana kan. Orang-orang begitu yang harus kita berikan pencerahan, tapi kita mau mulai dari mana? Masalahnya dia di luar, kalau ada kitab suci di depan dia bagus, kita suruh buka kan. Gitu. Mau belajar tapi duduk dekat kabel cas HP. Susah juga. Pasien selanjutnya. Susah orang-orang begitu. Beda kalau dia di rumah, terus kita suruh ambil kita, baru kita arahkan buka ke sini, buka ke situ. Kan enak kan? Padlan. Halo, Bos. Ya, Katolik Protestan. Protestan, Bang. Ya, silakan buka kamera, sudah saya undang.
Halo bang. Halo, siap. Beta Islam bang, karena itu saja. Enggak. Oke, Assalamualaikum beta Islam. Astaga, kau syahadat tulang. Sabar. Jangan dulu kau turun. Kau Ayo. angkat tangan satu, kau syahadat tulang. Ya. Tidak boleh mengaku Kristen, nanti dibilang Asyhadu an la murtad. ilaha illallah. Terus. Beta minta maaf. Iya, syahadat Asyhadu an tulang. la ilaha illallah. Osi syahadat tulang. Kalau Iya. tidak beta salibkan osi syahadat tulang. Terus, Baik. syahadat, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha Angkat tangan illallah. satu. Asyhadu Baca kuat-kuat. Asyhadu an la Baca baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna bukan asyhadu Allah ilaha illallah. Syahadat tulang cepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut saya. Asyhadu. Iya. Ikut. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu ilaha illallah. Asyhadu ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Oke, abang, Nah siap. itu. Jangan begitu, Beta Jangan Islam, begitu, bang. tidak Beta boleh Islam. itu. Iya, siap. Iya, bang. Beta minta maaf. Begitu. Cinta aja deh. Iya, jangan begitu, Iya. tidak boleh. Beta Ose mau ritual. jadi acang atau obet? Iya, bang. Ose mau Ya. jadi acang atau Ose mau jadi acang apa obet? Aceng toh. Acang. Jadi tidak boleh Ose menyamar jadi obet. Nanti Ose makan babi lagi. Oh iya, siap. Ya. Ya. Iya, bang. Sehat selalu. Kedua sudah. Saudaraku Fadlan. Iya, bang. Oke. Abangnya sehat selalu. Dan beta ritual. Ya, untung cepat syahadat. Tadi kalau kau tidak syahadat, kau turun begitu, kau biar bercanda sudah bilang Kristen kau mati, terpaksa dibungkus lagi. Datanglah mayat kau, paket. Pasti dari Oten itu. Dia Islam, cuma nanti kau maloding dia langsung ngaku Kristen, makanya dibungkus pakai peti mayat kan. Ya, ganting-ganting, jangan gitu. Bahaya kan, datang paket. Manro buka. Jadi begini, pada mulanya adalah firman. Silakan. Pasien selanjutnya. Oke, saya satu persatu ya. Mana lagi Oten ini? Kok tidak ada lagi? Siapa lagi? Ya halo Jainal. Saya lagi makan bang, mungkin kepencet bang, tapi doa dikit. Oh siap. Makan bang. Oh Ya. Oke, lanjut bentangan. Oke, makan bang. Waduh, dibilang makan jadi lapar lagi saya pagi-pagi belum sarapan nih. Maksud saya kalau di rumah itu enak kan, pagi-pagi sarapan langsung bilang, yang buat ini dong. Di sini mau panggil yang siapa? Posisi di Gorontalo. Dibantu tetep layar teman-teman, kasih kencang. Posisi di Gorontalo. Joker. Halo, selamat pagi Osem paling ganteng. Iya, Joker Islam apa Kristen? Saya Kristen, Os. Nah, Joker ini saya tahu dari cara pernapasan pasti Kristen yang sopan dan baik hati, tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang. Coba Joker buka kamera. Waduh, hostnya kok tahu ya? Ya, buka kamera dulu. Hostnya kok tahu. Anggaplah turun dua ini teman lama yang tidak pernah bertemu, silakan.
Oh, saya suka dengan host ini karena host narasinya bagus, terus orangnya kalem. Sudah, saya sudah Nggak pernah keluar seperti... Buka kamera dulu lah. Nah, saya tidak mau bercerita kalau kamera belum buka. Aduh, nanti aja lah host buka kameranya. Ya begitu, saya kasih turun dulu ya. Soalnya di sini ada perjanjian kekal dengan netizen. Ya. Waduh. Oke lah, gak apa-apa host. Dia awak memang salah puji saya. Biasa kalau di rumah kami semua dengar suara sapu lidi. Iya. Ya, dibantu teman-teman. Oh, sudah jadi AC-nya. Tadi siapa yang bilang yang tindis apa? Cool. Sudah jadi AC, sudah dingin. Ini lama-lama dingin kasih mati. Oh, berarti kalau kasih mati, kasih hidup, tindis di cool itu ya. Makasih Bang ya. Ilmu AC ini. Soalnya kita kan biasa kipas angin kan. Tiba-tiba dikasih AC. Matikan pun tidak jadi. Ya, silakan buat teman-teman semua. Bang, suaranya putus-putus. Iya. Kan dia kalau dingin-dingin sampai ke tulang sumsum kan, kaki sudah dingin kan. Bagus pecimu Bang. Iya, ini peci apa dulu? Padahal tukang servis HP. Iya, saya tukang servis HP. Kalau siang saya servis HP, malam servis Oten. Gitu. Jadi bedakan Bunda, HP sama AC. Beda. Saya ini khusus handphone, kalau AC saya tidak tahu. Gitu. Soalnya kita ini kan dari kecil itu kan dibesarkan pakai, dari ari-ari sudah pakai kipas angin kan. Jadi, tapi kipas angin saya servis bagus. Jadi kalau putar nomor 1, anginnya agak kencang, nomor 2 agak kencang, nomor 3 angin topan. Masih ngeleka, teman-teman. Kita pecahkan 1M dulu, teman-teman, kerjasama dulu. Pasien selanjutnya. Iya, kalau kipas angin saya di rumah itu kan saya beli kipas angin, saya ganti dia punya dinamo kan. Jadi putar nomor 1 anginnya bagus, nomor 2 agak bagus, nomor 3 keluar Tuhan. Ya. Silakan teman-teman, servis Oten juga bisa-bisa. Ini sementara lagi servis Oten, kebetulan lagi safari ini. Dari Manado, Gorontalo, Jakarta, Surabaya. Nah, jadi posisi sekarang di Gorontalo. Makanya ini tidak servis handphone, kita fokus servis Oten dulu. Ya. Kalau servis handphone itu, handphonenya kecil, tapi servisnya itu biayanya mahal. Ini padahal rusaknya kecil, ini Oten rusaknya besar, servisnya lagi. Buka kamera dulu Bang. Kalau berbicara sama saya, buka kamera dulu Bang. Silakan. Betapa miskinmu loading sampai kolai tiap hari nih. Kalau tidak mau buka kamera Bang, buka mulut Bang, buka mulut. Kau jadikan ladang uang ini. Nah, turun. Miskin. Miskin apa miskin? Tuhan kamu yang miskin itu. Masa Tuhan tidak ada tempat tinggal di dunia? 40 hari Tuhan itu tinggal di murid-muridnya, punya rumah itu. Naik suruh open cam.
miskin-miskin. Kau pikir itu mati bawa harta? Kau cari orang Islam di dunia ini, orang Islam yang paling terkaya di dunia kau cari. Ada yang mati bawa rokok 1 batang? Tidak ada. Beda sama kalian Kristen, mati bawa peti mayat, bawa jas, bawa sepatu. Kalian mau bertemu dengan malaikat tapi kondangan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Iya, kau cari orang Islam yang paling kaya di dunia ini. Tidak ada yang mati bawa rokok 1 batang, tidak ada. Kalau kalian bawa motor, apa? Halo, Assalamualaikum Bang Lodi. Ya, waalaikumsalam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak, izin bertanya itu apa persediaan ludah rohani mesti melimpah? Sudah, kemarin sudah masuk kiriman dari Vatikan sama Golgota, jadi dicampur. Izin turun Bang, Assalamualaikum. Ya. Ya. Salam loading spot dari Malaysia. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sehat selalu yang ada di negeri seberang ya. Sehat selalu. Tetap semangat Bang ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Halo. 18 April Islam Kristen. Aduh. Digas dulu teman-teman, tap-tap layar kita pecahkan 1 kalau bisa ya. Sedikit lagi. Halo Bang. Halo Bang. Kristen. Kristen. Ya, silakan open cam Bang. Oh iya. Itu teman-teman kau pada goblok yang di bawah itu malah ketawa-ketawa padahal udah tahu kau salah. Nah ini Bang Kiko. Enggak, maksudnya udah tahu salah, ketawa-ketawa gitu. Coba saya lihat Bang Kiko selesaikan penghujat dari Kristen, coba bagaimana tuh? Enggak ada penghujat. Karena kalau goblok ya memang faktanya kayak gitu harus dikatakan. Ya. Masalahnya ketawa ke TV gitu yang di bawah itu loh. Lihat. Bicara terus Bang, kasih malu Kristen terus. Kebetulan ada pendeta di samping ini Bang. Bicara terus. Nggak ada yang bikin malu, kita ngomong fakta. Katanya tadi mau open cam. Siapa mau open cam? Nggak cukup pengikut nggak cukup. Ya sudah, karena Bang Kiko sudah matikan kamera berarti kode yang udah rohani. Silakan. Bisa Anda memberikan komentar yang begitu indah didengar oleh telinga ini? Pagi Bang Loding, pagi. Pagi Bang Kiko, selamat pagi abangku, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dibimbing oleh Roh Kudus, diberikan kasih karunia Tuhan. Semoga Bang Kiko pagi ini cerah, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Tuhan yang benar. Yang penting hati kita niat yang benar-benar gitu. Kenapa Bang Kiko? Ada masalah apa Bang Kiko? Utang. Bang Loding tahu saya kan? Iya tahu. Dan saya sangat sayang sama Bang Loding, sangat menghormati Bang Loding. Siapa bilang? Saya. Oh, Bang Kiko yang bilang. Ini mulut saya yang berbicara. Oke. Kita sering WA-an, bahkan kita teleponan. Tadi malam ada yang ini terlepas dulu yang tadi ya.
Saya nggak suka itu. Terlepas dulu yang tadi itu. Yang mana Saya Bibel tadi? Yesus Tuhan. yang tadi siapa itu? Si JJ. Begini Bang Loding. Tadi malam banyak DM. Oh Kiko kurang ajar, Kiko goblok. Lihat tuh sahabatmu si Loding. Kau yang selalu akrab sama dia. Si Loding itu kau nggak tahu. Si Loding menghujat. Tadi malam Bang Loding bilang apa emang? Ada yang DM banyak. Tadi malam, bukan tadi. Tadi malam. Dan DM dari Islam apa Kristen? Dia Kristen datang. Terus menyampaikan begini katanya. Pelanggaran lagi. Turun dulu baru naik ulang. Turun dulu baru naik ulang. Kau juga sudah tahu Kristen itu salah Tuhan. Kau percaya pula Bang Kiko ini. Kau ajarlah. Kalau Kristen bilang saya menghujat. Tuh, Bang Kiko dituduh kan menjilati Loding itu Bang Kiko tuh. Lihat tuh kelakuan Bang Kiko itu coba. Menjilati Loding, lihat tuh Bang Kiko coba.